Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi serta pembahasan dari kelompok kami. Nah, di sini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristia Taingetan dengan NPM 2323 11020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Dwi Agustian dengan NPM 2323111036. Perkenalkan, nama saya R. Prajna dengan NPM 23230006. Perkenalkan, saya Intan Nur Latifah dengan NPM 2323111055. Oke, sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita langsung saja ke pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama di sini ada pengertian yang akan dijelasin oleh Intan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang pertama pengertian dari negara dulu. Negara merupakan suatu organisasi antar kelompok masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau teritori tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang berada dalam wilayah tersebut. Terus ada pengertian dari warga negara, yaitu warga negara dalam hal ini diartikan sebagai penduduk suatu negara bagian yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan lain-lain mempunyai tugas dan hak penuh sebagai warga negara tersebut. Terus di sini ada kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara di mana untuk mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Oke, di Nah, sini selanjutnya, oke, kita lanjut di unsur negara, fungsi negara, serta sifat negara. Ini akan dijelasin oleh Prajna. nah jadi di warga kenegaraan memiliki 3 unsur. Yang pertama ada unsur negara, fungsi negara, dan sifat negara. Nah, unsur negara yaitu yang merujuk pada elemen-elemen yang mendefinisikan keberadaan suatu entitas sebagai negara. Unsur-unsur tersebut umumnya emang memiliki wilayah penduduk pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua ada fungsi negara yang merujuk pada peran utama yang dimainkan oleh negara dalam masyarakat, termasuk pelindungan terhadap keamanan dan keamanan warga, penyediaan layanan publik, pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keterlibatan sosial. Nah, yang ketiga, ada sifat negara yang mencakup karakteristik yang membedakan negara dari entitas lainnya. Sifat-sifat tersebut dapat mencakup kedaulatan, yaitu kemampuan negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campuran tangan eksternal yang tidak diinginkan, keabsahan hukum, yaitu keberadaan negara yang diikuti secara hukum oleh negara-negara lainnya. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang akan dijelasin oleh Rangga. Oke, di sini aku bakal ngejelasin nih dari pertama ada bentuk negara, terus bentuk pemerintahan dan sistemnya dari pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara.
Bentuk negara itu merupakan batas peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis itu yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis itu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Nah, bentuk-bentuk negara ini ada banyak. Contohnya ada pada zaman Yunani kuno itu bentuknya seperti aristokrasi, terus ada oligarki dan berbagai macamnya. Terus selanjutnya juga ada bentuk negara pada zaman pertengahan yang kayak eh, sistemnya kerajaan dan sebagainya macamnya. Terus di masa modern sekarang tuh lebih banyak lagi kayak ada negara kesatuan, terus ada kayak negara serikat dan sebagainya macamnya lagi. Terus bentuk pemerintahan itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Nah, itu tuh kayak bentuk pemerintahan di Indonesia itu berarti kepresidenan kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945, pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu menurut undang-undang adalah berkedaulatan rakyat. Terima kasih. Oke, kita lanjut dalam pembahasan yang terakhir, yaitu penentuan dan ketentuan dari kewarganegaraan. Nah, dalam penentuan sebagai kewarganegaraan, di Indonesia penentuan kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa warga negara itu memiliki tata cara dan syarat memperoleh kewarganegaraan tersendiri. Terus ada ketentuan. Nah, ketentuan ini menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai warga negara Indonesia. Adapun ketentuan menjadi warga negara Indonesia lewat undang-undang seperti setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sesudah menjadi warga negara Indonesia. Tuh. Oke, sekiranya itu penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja kepada kami. Sekian, terima kasih.